Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jatul Jana dengan NIM 2365047. Di sini saya akan mereview materi keempat, yaitu yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Tantangan yurisdiksi cybercrime dan lotus delicti. Tindak pidana cyber menghadapi tantangan utama berupa sulitnya mengidentifikasi pelaku, menentukan yurisdiksi, serta menetapkan tempat kejadian perkara karena dilakukan di ruang digital yang lintas batas negara. Lotus delicti dalam kejahatan cyber tidak hanya ditentukan berdasarkan lokasi fisik pelaku, tetapi juga berada pada tempat sistem atau server berada serta wilayah tempat akibat hukum dari perbuatan tersebut dirasakan, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif. Teori dan tempus delikti. Penentuan lotus delikti dalam tindak pidana cyber menggunakan teori perbuatan, teori alat, teori akibat, dan teori gabungan. Karena kejahatan dapat terjadi di lebih dari satu tempat, sementara itu, tempus delikti menunjukkan waktu terjadinya tindak pidana cyber yang penting untuk menentukan berlakunya hukum, kewenangan penegak hukum, dan pembuktian. Asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Sedangkan asas legalitas material menekankan bahwa pemindanaan juga harus memperhatikan nilai keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya dalam hukum cyber penegak hukum harus berlandaskan aturan tertulis yang pasti, tidak menggunakan analogi yang merugikan pelaku serta tetap mempertimbangkan kepatutan, proporsionalitas dan keadilan substantif agar hukum tidak diterapkan secara kaku dan sewenang-wenang. Rancangan KUHP baru. Rancangan KUHP baru memperbarui hukum pidana nasional agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan teknologi termasuk kejahatan cyber dengan menekankan keseimbangan antara hukum dan keadilan. Dalam penerapannya tetap berlaku asas lex temporis delicti, yaitu hukum pidana yang digunakan adalah hukum yang berlaku pada saat tindak pidana sehingga waktu terjadinya perbuatan menjadi dasar utama penentuan hukum aturan cyber yang baru. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. PBB merekomendasikan agar kriminalisasi di ruang cyber dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium, merumuskan aturan secara jelas dan spesifik. Hanya mempidanakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, membedakan tingkat pelanggaran berdasarkan kepentingan yang dilindungi, serta membatasi pelanggaran ringan sebagai delik aduan agar tidak mengancam kebebasan berekspresi. Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia terdiri dari beberapa asas utama. Asas teritorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, termasuk di kapal dan pesawat berbendera Indonesia. Asas personal atau nasional aktif dalam pasal 5 sampai 7 KUHP menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Selain itu, asas perlindungan atau nasional pasif yang diatur dalam pasal 4, 7, dan 8 KUHP memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak perbuatan di luar wilayah Indonesia yang mengancam keamanan, kepentingan nasional, atau kedaulatan negara. Hukum internasional. Dalam penerapan hukum pidana, terdapat pengecualian berdasarkan hukum internasional, terutama terhadap subjek yang memiliki kekebalan hukum seperti kepala negara asing, pejabat diplomatik, dan perwakilan internasional sesuai dengan prinsip imunitas diplomatik. Selain itu, penegakan hukum pidana lintas negara, khususnya dalam kejahatan cyber, menghadapi kendala perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antar negara. Sebagai solusi, diperlukan kerjasama internasional melalui perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance, pertukaran informasi, serta harmonisasi regulasi dan koordinasi antar penegak hukum untuk menjamin efektivitas penanganan kejahatan lintas batas. Oke, sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.